Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Oktavian dengan jurusan Informatika. Kali ini saya akan melaporkan presentasi pelaporan kerja praktek saya dengan dosen pembimbing saya dengan Bu Heni dan selaku akan kerja praktek Bu Cian dan Pak Said. Baik, judul kerja praktek saya adalah analisis segmentasi pelanggan barbershop dengan menggunakan metode clustering K-means. Ya, latar belakangnya itu terdiri ada empat. Yang pertama itu berdasarkan operasi awal yang telah dilakukan permasalahan yang ditemukan setelah melakukan identifikasi adalah data pelanggan beraneka ragam dan kelompok sehingga belum bisa bermanfaatkan lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Yaitu poin kedua itu data transaksi. Data transaksi itu yang tiap rutin penghasilan di barbershop. Poin ketiga itu jika dikelola dengan baik informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan strategis pemasaran yang tepat sasaran. Yang poin keempat, sayangnya sebagai besar barbershop masih terbatas pada pengguna data transaksi hanya untuk kebutuhan administrasi dan pola keuangan saja. Tujuan ini ada dua. Tujuan yang pertama itu untuk menganalisis pola pelanggan pada barbershop untuk mengolah informasi segmentasi pelanggan, untuk informasi pelanggan. Poin yang kedua itu di tujuan itu menerapkan algoritma K-means untuk melakukan klaster pelanggan ke dalam beberapa kategori seperti yaitu ada kategori kategori klaster itu ada tiga, yaitu satu loyal, kasual, dan potensial dan churn ada empat. Manfaatnya itu terbagi ada tiga. Manfaat pertama itu membuat pihak manajemen barbershop dalam memahami perilaku dan karakteristik pelanggan berdasarkan data transaksi. Poin yang kedua menjadi dasar untuk merancang strategis promosi yang lebih baik tepat sasaran. Poin ketiga meningkatkan rententis dan loyalitas pelanggan melalui pendekatan pelanggan yang lebih personal. Batasan masalah ini ada empat poin. Yang poin pertama itu saya ambil dari data transaksi yang ambil dari bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2025. Variabel yang digunakan yaitu ada 9. Yang itu pertama ada usia, jenis kelamin, terus kunjungan bulanan, total pengeluaran, layanan favorit, metode pembayaran, hari kunjungan, segmentasi pelanggan. Terus model yang digunakan dengan menggunakan algoritma Cat-Min, clustering, dan dibantukan menggunakan Google Colab. Metode solusinya itu ada empat. Ada empat metode solusinya. Itu ada pertama adalah algoritma K-mean. Algoritma K-mean itu untuk menerapkan algoritma mengelompokkan interpret yang melakukan parisis data ke dalam jumlah cluster cluster. Metode keduanya menggunakan elbow. Elbow itu untuk mencari Elbow itu untuk mencari klaster yang terbaik. Kalau elbow itu mencari klaster yang terbaik. Kalau untuk Siliwot itu untuk mencari nilai yang terbesar dari elbow. Kalau elbow itu mencari untuk klaster yang terbaik. Yang siluet itu mencari nilai yang terbesar. Kalau Chris Dem itu
terbagi ada 6. Yang poin pertama adalah boosting and understanding. Yang kedua, booster data understanding. Ketiga, data penetapan peration. Keempat, modeling. Kelima, evaluation. Keenam, development. Apa yang dimaksud dengan understanding? Understanding itu kesulitan dalam menetapkan kelas terstrik pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah mengelompokkan data sehingga data dijadikan eh, pengatuan sebagai bahan strategis pemasaran. Inilah contoh gambar understanding-nya. Ini ada Crusher dan ini consumer-nya. Da- inilah datanya, data transaksinya. Itu diambil dari tahun 2024 sampai tahun 2025 yang dilakukan oleh di Barbershop. Dataset ini terdiri dari 400 ada 400 pelanggan. Yang itu terdiri dari 6 klaster. Yaitu pertama, ini klasternya ada 6. Ada maaf, ada 9 klaster. Ada 9 nih. Klaster pertama itu adalah nama pelanggan, usia, jenis kelamin, frekuensi kunjungan, bulanan, total, eh, pelayanan favorit, metode pembayaran, hari kunjungan, dan segmentasi pelanggan. Ya, ini dia. Data preparation itu terbagi ada dua. Poin pertama itu adalah proses encoding dan selection. Yang kedua itu kemudian di hasilnya. Apa yang dimaksud dengan proses encoding select adalah proses encoding dan selection atau merubah dataset dari kategori menjadi numerik yang dilakukan pada kolom jenis kelamin layanan favorit. Ini contoh encodingnya. Ini dan ini hasilnya. Ini modeling. Modeling itu adalah yang dilaksanakan adalah proses elbow metode metode proses kemin dan proses siliwot. Ini contohnya diagram elbownya, ini diagram siliwotnya. Diagram elbownya di titik merah ini ada di poin nomor 3. Di siliwotnya sama. Ini ada di titik nomor 3 juga sama. Evaluation. Evaluation itu adalah melakukan penelitian terhadap kualitas hasil klaster yang dihasilkan oleh algoritma K-means menggunakan beberapa indikator evaluasi. Salah satunya adalah metode Silihot yang bertujuan tingkat kesulitan objek terhadap klasternya. Ini contoh klasternya menggunakan K-means. Ini diagram 2 dimensi yang di bawahnya diagram 3 dimensi. Dan ini deployment-nya. Deployment adalah hasil dari segmentasi pelanggan yang telah dievaluasi implementasi ke dalam rekomendasi operasional untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang di Barbershop. Yaitu ini hasilnya. Warna ungu ini adalah untuk yang
eh, kasual. Yang ungu ini adalah untuk kasual. Yang kuning ini ada potensial. Yang biru ini adalah loyal. Dan di sini hasilnya. Simpulan dari di sini ada empat kategori. Yang pertama itu, poin pertama adalah penerapan algoritma K-means maupun melaporkan pelanggan ke dalam tiga eh, segmen, yaitu loyal, potensial, kasual. eh, Proses segmentasi ini dilakukan melalui tahap CRISP-DM dengan dukungan data presentation, modeling, evaluasi hingga deployment. Yang kedua, dari nilai reward sebesar dari 0,11431 menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk memiliki kualitas yang cukup yang dapat menjadikan dasar untuk mengambilkan keputusan. Yang poin ketiga, hasil dari analisis distribusi data tersebut, cluster juga menunjukkan perbedaan pola perilaku pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, frekuensi kunjungan bulanan, total pelanggan, layanan favorit, metode pembayaran, hari kunjungan, dan segmentasi pelanggan. Sehingga mendukung inden- interpretasi segmentasi yang lebih akurat hasilnya klaster menjadi tiga, yaitu ada loyal, potensial, dan kasual, seperti contoh yang tadi ini. Ke diagram eh, deploymentnya. Yang poin keempat itu, dengan informasi ini berbahasa mendapatkan merancang strategis promosi yang lebih tepat secara meningkat orientasi pelanggan dan men- mekanisme eh, memaksimalkan potensial pendapat. Izin saya tampilkan untuk yang menggunakan Google Colab-nya. Inilah contoh yang dari yang tampil Google Colab-nya. Ini pertama di-upload, langsung masuk sini halaman pertama. Terus yang ini hasilnya kayak ini. Ini tampilan awalnya seperti ini. Itu ada nama pelanggan, usia, jenis kelamin, frekuensi kunjungan bulanan, total pengeluaran, layanan favorit, metode pembayaran, hari kunjungan, dan segmentasi. Yaitu kayak yang tadi, loyal, potensial, dan kasual. Ada segmentasinya itu ada kayak semacam trun, potensial, dan kasual. Ini tampilannya seperti ini. Hasilnya dari kalau totalnya ini yang metode elbow-nya. Ini diagram sliwhot-nya. Ini hasil dari dia diagram sliwhot-nya. Kayak 0,1431. Ini diagram tiga dimensinya. Ini diagram dua dimensinya. Ini tiga dimensi juga sama.
Ini hasil dari prosesnya dari pelanggannya. Yang kayak tadi ya, kayak ada loyal, Pontesia, dan casual. Ya, tuh. Ya, gitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Ya, ini kalau misalkan saya ada salah salah dikata, mohon maaf ya. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya yang selama ini telah membimbing saya selama kerja praktek ini, yaitu namanya yaitu Bu Heni, dan selaku kerja Kapodi dosen kerja praktek yaitu Bu Cian dan Pak Said. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.